Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Sari dengan NIM 22122623. Nah, di sini saya akan menjelaskan progres pertama saya. Ini dimana judul skripsinya itu rancangan sistem pengelolaan keuangan usaha berbasis web menggunakan metode waterfall. Nah, sebelumnya itu judulnya agak berbeda, tapi walaupun berbeda, tetap masih di lingkungan yang sama. Lalu ini bab satu pendahuluan. Ada latar belakang perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk itu usaha kosnya. Menurut JPR pada tahun 2021, rumah sewa atau yang sering juga disebut dengan rumah kos adalah jenis usaha jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu. Untuk pembayarannya itu bisa per bulan atau per tahun. Pada daerah istimewa ini memiliki luas sebesar 32,8 km persegi, yang dimana juga disebut dengan sebutan kota pelajar yang menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, karena itu bisnis kos ini bisa jadi sangat menjaga, termasuk objek yang saya teliti tersebut. Namun seperti kebanyakan usaha kos lainnya masih menerapkan sistem pengelolaan konvensional dalam operasi hariannya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi berbasis web pada kos sewa yang dapat memudahkan pemilik kos dalam mengelola data penyewa atau penghuni dan masa berakhirnya kontrak sewa. Yang kedua itu apa aja sih fitur-fitur yang diperlukan. Terus batasan masalahnya itu hanya terbatas pada pengelolaan keuangannya. Yang kedua hanya terbatas pada pemantauan masa sewanya. Terus yang ketiga tidak mencakup pembuatan aplikasi versi mobile, hanya berbasis web saja. Untuk tujuan penelitiannya tentunya untuk merancang sistem informasinya itu sendiri yang berbasis web untuk memudahkan pengurus dalam pengelola data penyewa dan masa berakhirnya kontrak sewa. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini terdapat 4. Yang pertama adalah bagi pemilik kos, dimana bisa memberikan kemudahan dalam mengelola data penyewa untuk kontrak dan mengetahui status pembayaran. Yang kedua itu bagi penyewanya sendiri untuk memudahkan dalam melihat sewa jadi lebih transparan. Selanjutnya bagi peneliti menjadi pengalaman dalam menerapkan metode pengembangan sistem waterfall secara utuh mulai dari analisis hingga implementasi hingga testingnya. Terus bagi peneliti selanjutnya tentunya jadi acuan atau jadi referensi. Selanjutnya terdapat sistematika penyusunan. Di sistematika penyusunan ini terdapat 5 bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, manfaat, penelitian, sistematika penyusunan itu sendiri. Yang kedua itu berisikan tinjauan pustaka dan dasar-dasar teori. Ketiga ada objek penelitian. Untuk objek penelitian itu saya menggunakan waterfall. Terus ada alur penelitian untuk alur penelitian menggunakan waterfall serta alat dan bahan yang digunakan untuk membuat webnya. Terus ada bab 4 hasil dan pembahasan, berisi tahap yang dilakukan dalam pembuatan web sesuai alur yang meliputi perencanaan, analisis, desain sistem, implementasi, dan testing. Terus yang bab 5 itu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya untuk di perkembangan sini ada login pada bagian admin. Untuk loginnya itu sendiri dapat 2 inputan dengan username dan password. Terus kalau belum punya akun maka bisa daftar lebih dahulu. Kalau udah lama registernya ada 5 inputan, yaitu username, password,
sama, nggak kedengaran. Nah, kalau udah login, kalau maksudnya login berhasil, akan diarahkan ke halaman home. Nah, di halaman home ini sendiri, dashboardnya dibuat agak berbeda dengan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu kan menggunakan grafik, tapi di sini menggunakan seperti ini, dibuat biasa saja. Nah, di atas terdapat objek penelitian saya dan terdapat nama penggunanya. Nah, lalu di sini di bagian kiri terdapat dashboard dan penghuni, data kamar, dan pembayaran. Nah, kalau menekan ini profil, nama penggunanya atau nama admin itu maka akan muncul seperti profil, terus ada tulisan logout. Nah, kalau menekan profil maka tampilannya seperti ini, yang dimana inputannya itu sesuai dengan register tadi. Kalau udah bisa dibuat profilnya. Selanjutnya terdapat data penghuninya. Untuk data penghuninya ini dibuat tabel, yang dimana isi tabelnya itu ada nama, durasi sewanya itu, tanggal masuk, tanggal keluar, dan sisa waktu. Nah, si admin ini sendiri hanya bisa mengubah dan menghapus. Kalau untuk melihat detail belum bisa. Terus di bagian data kamar. Nah, untuk data kamar itu sama seperti data penghuni, tapi data kamar itu bisa nomor kamarnya, fasilitas, harga, status, nama penghuni, terus foto kamar, terus opsinya itu ada detail, ubah, dan hapus. Selanjutnya ada pembayaran. Di bagian pembayaran itu ada nomor kamar, nama penghuni, tanggal pembayaran, jumlah atau nominalnya, terus ada bukti pembayaran, status pembayaran. Nah, untuk status pembayaran itu ada dua kategori, yang sudah dibayar dan verifikasi. Nah, kalau untuk verifikasi itu harus diverifikasi oleh adminnya itu sendiri. Nah, kalau sudah verifikasi maka akan berubah statusnya menjadi sudah dibayar. Nah, untuk opsinya itu yang ada di dan hapus. Nah, selanjutnya untuk yang di pelanggan. Nah, untuk halaman homepage pada pelanggan seperti ini, jika belum melakukan login, di sini ada lokasi, terus ada daftar, ada masuk. Sebenarnya di sini terdapat sebuah icon pada tiga itu sempat saya tambahkan. Terus di sini ada foto, hanya foto biasa, tidak dapat di slider. Nah, di bawah foto itu ada terdapat tentang kami, terus menunjukkan apa saja lengkap terdekat. Nah, lalu terdapat lokasi kosnya menggunakan maps. Lalu di bawah sendiri itu ada fitur tentang seperti tentang kami tapi versi lebih singkat. Terus ada untuk hubungan. Lalu berikutnya untuk halaman registernya sama seperti admin. Begini juga kalau sudah login, menunya itu berubah dari yang awalnya lokasi daftar dan masuk menjadi beranda, pembayaran, dan sisa waktu. Untuk pengguna, untuk di web yang saya buat itu terdapat dua user, yang dimana itu terdapat admin dan penggunaan. Untuk maksud dari pengguna itu sendiri hanya penyewa yang sudah menetap, jadi bukan seperti calon penyewa itu sendiri. Nah, di halaman home setelah melakukan login itu terdapat header. Di sini ada nama pengguna seperti yang di admin tadi. Lalu di bawahnya hampir sama seperti yang sebelum melakukan login. Yang berbeda itu hanya pada di headernya. Lalu ini untuk
jika menekan nama pengguna akan muncul seperti admin juga. Nah, tapi di sini yang membedakan itu terdapat inputan ruangan atau kamar. Nah, untuk mendeteksi bukan untuk menginisialisasi bahwa pengguna itu ada di kamar berapa, maka perlu diinputkan secara manual oleh penggunanya. Lalu bisa ubah password. Setelah itu bagian pembayaran. Nah, kalau si pengguna udah login nih, tapi si pengguna belum menginputkan input nomor kamarnya, terus kan kalau mau inputkan kamar itu tuh harus diverifikasi, bukan diverifikasi, harus dimasukkan juga oleh adminnya itu sendiri. Jadi akan tampil Anda belum menempati kamar. Lalu di sini sudah ada nomor kamar yang diinputkan oleh pengguna dan sudah dimasukkan oleh admin. Nah, di sini ada nomor kamar dimasukkan nomor kamar berapa, dan fasilitas, harga kamarnya, terus status pembayarannya itu belum bayar. Terus terdapat sebuah semacam alat atau pop-up yang kita disuruh melakukan upload bukti pembayaran. Nah, minus di website menggunakan e-trans, jadi hanya upload bukti pembayarannya saja. Nah, kalau udah melakukan pembayaran, jadi bisa upload buktinya. Nah, kalau udah selesai upload bukti pembayaran, itu akan muncul alert lagi yang berisikan bukti pembayaran berhasil diupload menunggu verifikasi admin. Jadi untuk pembayaran itu perlu diverifikasi. Jadi hasilnya yang di sini. Ini kan ada sudah bayar dan verifikasinya. Tadi itu kan perlu diverifikasi, maka perlu menekan ini dulu. Kalau sudah, maka kan berubah menjadi sudah diverifikasi. Nah, kalau udah diverifikasi oleh adminnya, maka tampilannya akan berubah misalnya menjadi seperti ini, tapi pengurangan ini tidak ada alertnya bukti pembayaran. Lalu untuk yang di menu sisa waktu seperti ini maksudnya sisa waktu yang sudah input kamarnya. Kalau belum input jadi seperti ini. Jadi ada yang dibuat menjadi tabel yang dimana terdapat nama penggunanya, terus ada kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, durasi, dan sisa waktu. Nah, ini kalau belum inputin nomor kamarnya itu, jadi sisa waktunya tuh habis. Nah, kalau udah diinputin, ya ada lengkap. Ya, pada tanggal 22 Juli, terus tanggal keluarnya 11 Agustus, durasi 1 bulan. Cara penghitungan sisa waktunya itu seperti misalnya saya buka webnya itu pada tanggal 31 Juli. Nah, jadi otomatis terdeteksi nih tanggal berapa saat ini, jadi dihitungnya dari tanggal saat membuka webnya. Lalu terdapat sebuah informasi kalau sisa waktu itu seperti ini, dibuat berbisa. Terdapat informasi itu sisa waktu kurang dari 1 bulan. Ya, mungkin seperti itu saja untuk progres video pertama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.